Halo sahabat cerita Nara, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini Nara membawa cerita yang membuat hati terenyuh sekaligus gregetan. Bayangkan saja, di hari pernikahan, ibuku yang paling aku sayang malah disiram sup panas oleh calon ibu mertua. Tapi tunggu dulu, aku tidak akan diam. Pernikahan itu kubatalkan di depan semua tamu. Dan akhirnya mereka menyesal setelah tahu siapa aku dan keluargaku yang sebenarnya. Nah, sebelum kita mulai, yuk pencet dulu tombol like-nya, subscribe kalau belum, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan cerita seru dari Nara. Tulis juga di kolom komentar nama kamu, asal kota, dan kata hadir, biar Nara bisa menyapa di cerita-cerita berikutnya. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Sarah menatap pantulan dirinya di cermin rias yang usang. Bukan karena tidak mampu membeli cermin yang lebih mewah, melainkan karena cermin itu adalah satu-satunya benda yang tersisa dari masa kecilnya, saksi bisu tawa, tangis, dan mimpi-mimpinya. Di hadapannya, gaun pengantin sederhana berwarna putih gading tergantung rapi, memancarkan aura keanggunan yang murni, tanpa gemerlap payet atau berlian yang berlebihan. Tangannya meraba kain satin yang lembut itu, hatinya berdebar tak karuan. Besok adalah hari pernikahannya dengan Rian, pria yang telah memenangkan hatinya dengan ketulusan dan kehangatan. Rumah mereka, sebuah hunian minimalis di sebuah kompleks perumahan yang tenang, dipenuhi aroma masakan khas rumahan dan bunga melati yang harum. Suasananya jauh dari kesan megah, namun syarat akan cinta dan kehangatan. Di balik kesederhanaan itu, tidak ada yang tahu bahwa Sarah bukanlah gadis biasa. Nama lengkapnya adalah Asyara Wijaya, dan di balik senyumannya yang polos tersembunyi sebuah rahasia besar. Ia adalah putri tunggal dari keluarga Wijaya, salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di kota ini. Ayahnya seorang pebisnis ulung yang mengendalikan hampir seluruh sendi perekonomian kota, dan ibunya seorang wanita anggun yang terkenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi. Namun, sejak beberapa tahun lalu, mereka memilih untuk hidup jauh dari sorotan media. Mereka mendambakan kehidupan normal, bebas dari intrik bisnis dan intayan wartawan. Hidup sederhana menjadi pilihan, dan di sanalah mereka menemukan kebahagiaan sejati. Sarah pun dibesarkan dengan nilai-nilai kerendahan hati, jauh dari kesombongan yang seringkali menyertai kekayaan. Dari dapur, tercium aroma sup ayam yang harum dan khas. Ibunda Sarah, seorang wanita paruh baya yang tetap cantik dengan balutan kebaya sederhana, tampak sibuk meracik bumbu. Ia membuat sup itu dengan resep rahasia keluarga yang telah diwariskan turun-temurun. Sup itu bukan sekadar makanan, melainkan simbol doa dan harapan. Setiap tetesnya adalah curahan kasih sayang seorang ibu untuk kebahagiaan putrinya. Sarah, sayang, kemari sebentar, panggil sang ibu dengan suara lembutnya yang menenangkan. Sarah segera bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri ibunya di dapur. Ia memeluk ibunya dari belakang, menyandarkan kepalanya di bahu yang telah menggendongnya sepanjang hidup. Ibu masih saja memasak, harusnya ibu istirahat. Ibu tidak bisa, nak, jawab sang ibu sambil mengaduk sup. Ini adalah sup keberuntungan. Setiap keturunan Wijaya yang akan memulai babak baru dalam hidupnya harus mencicipi sup ini. Ibu ingin kau memulai rumah tanggamu dengan doa dan harapan terbaik. Matanya berkaca-kaca penuh haru. Ibu tidak menyangka putri kecil ibu sebentar lagi akan menjadi istri orang. Air mata Sarah menetes, membasahi bahu ibunya. Ia tahu, di balik senyum ibunya, tersimpan rasa sedih karena harus melepas putrinya. Namun, ia juga tahu, cinta ibunya adalah cinta yang tulus dan murni. Cinta yang akan selalu mendukungnya. Ibu tidak perlu khawatir, bisik Sarah menenangkan. Aku akan tetap menjadi putri ibu. Rian adalah pria yang baik, dia mencintaiku apa adanya. Ibunya tersenyum. Ibu tahu, nak, ibu percaya padamu. Tapi ibu hanya sedikit khawatir. Khawatir kenapa, Bu? Keluarga Rian,
Mereka tampaknya tidak setuju dengan gaya hidup kita yang sederhana. Mereka mengira kita hanya keluarga biasa tanpa status. Ibunya menghela napas panjang. Ibu dengar dari Rian, calon mertuamu, Bu Siska, sering sekali meremehkan kita. Mereka pikir keluarga kita tidak sepadan dengan mereka. Sarah terkejut, namun ia mencoba menenangkan hati ibunya. Ibu, jangan pikirkan itu. Yang penting, Rian mencintaiku. Dia tahu siapa kita, dan dia tidak pernah malu dengan pilihan hidup kita. Ibu harap begitu, nak, kata ibunya lirih. Ia mengambil sendok, mencicipi sup buatannya. Rasa sup ini sudah sempurna, sama seperti harapan ibu untuk pernikahanmu. Sempurna. Malam itu, setelah ibunda selesai menyiapkan sup, Rian datang menjemput Sarah untuk makan malam keluarga. Dia datang dengan setelan jas mahal yang membuatnya terlihat gagah. Saat melihat Sarah keluar dengan gaun sederhana, senyum Rian mengembang. Ia tidak pernah peduli dengan penampilan fisik Sarah yang sederhana, karena yang ia lihat adalah hati Sarah yang tulus. Di mobil, Rian menggenggam tangan Sarah dengan erat. Sayang, keluargaku sudah menunggu. Aku minta maaf kalau nanti mereka sedikit kaku. Bukan, mereka terbiasa dengan kehidupan serba mewah. Hati Sarah mencelos. Perkataan Rian mengonfirmasi kekhawatiran ibunya. Namun, ia mencoba tersenyum. Tenang saja Rian, aku akan baik-baik saja. Setiba di rumah keluarga Rian yang megah di Surabaya, Sarah merasa seperti masuk ke dalam dunia lain. Lampu kristal mewah, perabotan antik, dan hiasan dinding dari emas membuat rumah itu tampak seperti istana. Ibunda Rian, Bu Siska, menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. Matanya meneliti Sarah dari ujung kaki hingga ujung rambut, seolah-olah ia sedang menilai sebuah barang. Rian, apa ini tidak salah? Tanya Bu Siska dengan nada suara yang tajam. Kau bilang calon istrimu ini dari keluarga baik-baik. Kenapa penampilannya seperti ini? Gaunnya bahkan tidak sebanding dengan gaun pelayan di pesta-pesta kita. Ucapan Bu Siska bagai belati yang menusuk hati Sarah. Rian segera membela. Ibu, jangan berkata seperti itu. Sarah adalah calon menantu ibu. Dia memang suka kesederhanaan. Kesederhanaan atau tidak punya apa-apa? Sindir Bu Siska, suaranya terdengar meremehkan. Pantas saja ibumu tidak datang. Mungkin malu. Dada Sarah terasa sesak. Ia mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ibunya tidak datang bukan karena malu, melainkan karena sang ibu sudah menyiapkan sup keberuntungan untuknya. Sebuah tradisi yang jauh lebih berharga dari sekadar pamer harta. Di meja makan, Bu Siska terus melontarkan sindiran-sindiran halus tentang kemewahan yang seharusnya dimiliki seorang menantu dari keluarga terhormat. Ayah Rian, Pak Dharma, juga tidak banyak membantu. Ia hanya diam, seolah membenarkan setiap ucapan istrinya. Sarah hanya bisa menunduk, mencoba menelan pahitnya kenyataan bahwa ia akan menikah dengan Rian, namun akan berhadapan dengan keluarga yang memandang rendah dirinya. Malam itu, di mobil, Rian meminta maaf kepada Sarah atas perlakuan keluarganya. Maafkan ibuku sayang, dia memang seperti itu. Tapi aku janji, setelah kita menikah, semuanya akan baik-baik saja. Sarah hanya tersenyum hambar. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sebuah jurang yang memisahkan dirinya dengan keluarga Rian. Sebuah jurang yang bukan diisi oleh harta, melainkan oleh harga diri dan rasa hormat. Ia berharap, besok di hari pernikahannya, semua prasangka itu akan hilang. Ia pulang ke rumah, memeluk ibunya, dan mencicipi sup buatan ibunya yang sudah dingin. Aroma dan rasanya yang hangat kini terasa hambar. Hati kecilnya berbisik bahwa hari esok tidak akan berjalan semulus yang ia harapkan. Malam itu, di kediaman keluarga Rian yang bak istana, ketegangan terasa lebih pekat dari udara dingin yang menyelimuti kota. Malam yang seharusnya menjadi perjamuan kebahagiaan menyambut calon menantu, justru terasa seperti medan perang tak bersenjata. Bu Siska, Ibu Rian,
duduk di ujung meja, makan panjang yang terbuat dari marmer Italia, dengan tatapan dingin dan meremehkan yang seolah mampu membekukan siapapun. Pak Dharma, suaminya, duduk di sampingnya, lebih tertarik pada piring porselen mewah di hadapannya daripada percakapan yang berlangsung. Di sisi lain, Rian duduk di sebelah Sarah, menggenggam erat tangannya di bawah meja, seolah ingin memberikan kekuatan pada gadis itu. Namun, genggaman itu terasa lemah di hadapan tatapan dingin ibunya. Sarah sendiri, dengan balutan gaun sederhana namun anggun, duduk di samping ibunya, yang malam itu tampil dengan kebaya sederhana berwarna biru laut. Keduanya tampak tenang, namun jauh di lubuk hati, mereka merasakan gelombang perasaan yang begitu kuat. "Jadi, ini Ibunda Asyara?" tanya Bu Siska dengan suara yang dibuat-buat ramah, namun penuh dengan nada sindiran. Matanya menyapu penampilan Ibunda Sarah dari kepala hingga kaki, seolah mencari-cari celah. "Saya kira, untuk acara penting seperti ini, Anda akan mengenakan sesuatu yang lebih mewah." Ibunda Sarah tersenyum tenang. "Terima kasih, Bu. Bagi saya, keindahan hati lebih berharga dari perhiasan manapun. Lagi pula, saya sudah terlalu tua untuk hal-hal yang berlebihan." Bu Siska mendengus pelan, seolah tidak puas dengan jawaban itu. "Sederhana itu bagus, tapi kan acara ini menyangkut kehormatan keluarga kami. Rian adalah putra tunggal kami, satu-satunya pewaris. Kami ingin menantunya juga bisa dihormati di kalangan sosial kami." Matanya kembali menatap Sarah. "Asyara, apa pekerjaan ayahmu? Kami tidak bisa menemukan rekam jejaknya di buku telepon pengusaha terkemuka di kota ini." Sarah terkejut, namun ia mencoba menjawab dengan tenang. "Ayah saya seorang wirausahawan, Tante." Ia sengaja tidak menyebutkan nama perusahaannya, karena mereka berdua sudah terbiasa dengan anonimitas. Bu Siska tertawa kecil, tawa yang menusuk seperti jarum. "Wirausahawan? Begitu banyak wirausahawan di kota ini. Ada yang menjual gorengan, ada yang membuka warung kopi. Lalu ayahmu yang mana?" Mendengar sindiran yang semakin terbuka itu, Rian mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ibu, jangan membahas pekerjaan ayah Sarah. Biarkan kami menikmati makan malam." "Rian, sayang, ini penting. Ayahmu bekerja di perusahaan ternama. Ibu ingin tahu apakah calon besan kita ini bisa diajak berbisnis atau tidak. Atau setidaknya, apakah ia bisa menaikkan status sosial kita?" ucap Bu Siska tanpa malu. Ibunda Sarah menyela dengan suara yang lembut namun tegas. "Anak-anak kami akan menikah atas dasar cinta, bukan bisnis. Kami tidak pernah melihat status, harta, atau jabatan. Bagi kami, kebahagiaan mereka adalah yang utama." Wajah Bu Siska memerah. Ia tidak menyangka Ibunda Sarah akan memberikan jawaban yang begitu menusuk. Ia merasa harga dirinya sebagai wanita sosialita terluka. "Cinta? Cinta itu bisa luntur, tapi harta akan selalu ada. Dengarkan saya, Nyonya, Rian ini banyak yang mengincar. Putri-putri dari keluarga konglomerat, mereka mengantre untuk bisa menikah dengan Rian. Tapi Rian malah memilih putri Anda yang..." Bu Siska tidak melanjutkan kalimatnya, namun tatapannya sudah menjelaskan segalanya. Suasana semakin hening. Pak Dharma sesekali berdeham, mencoba mengendalikan situasi, namun ia terlalu takut pada istrinya. Rian menatap ibunya dengan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa malu atas sikap ibunya yang arogan. Namun, Sarah yang sudah terbiasa dengan drama semacam ini tetap tenang. Ia meraih tangan ibunya, memberikan kekuatan yang sama yang ia terima dari Rian. "Tante," kata Sarah dengan suara tegas, "saya tidak pernah meminta Rian untuk jatuh cinta pada saya. Dan saya tidak pernah meminta harta apapun dari dia. Saya mencintai dia karena dia adalah Rian, bukan karena dia anak tante." Bu Siska kembali tertawa sinis. "Cinta buta. Persis seperti apa yang sering saya tonton di sinetron. Cinta bisa membuat orang lupa diri. Lupa diri mereka ada di kasta mana." Ibunda Sarah kembali angkat bicara dengan nada yang semakin menenangkan.
tentu saja, kita semua di sini adalah manusia. Kita sama, tidak ada kasta. Kami mungkin tidak sekaya Anda. Kami mungkin tidak tinggal di rumah semegah ini. Tapi kami diajarkan untuk menghargai setiap orang, terlepas dari latar belakangnya. Ucapan Ibunda Sarah membuat Bu Siska semakin geram. Baginya, itu adalah ceramah yang tidak pantas dari seorang yang ia anggap rendah. Ia merasa tersinggung dan egonya sebagai wanita sosialita terluka parah. "Cukup," kata Bu Siska. Suaranya naik 1 oktav. "Saya tidak butuh wejangan dari Anda. Yang saya butuhkan adalah calon besan yang bisa mengangkat derajat keluarga saya, bukan sebaliknya. Pernikahan ini akan membuat kami malu." Rian bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. "Ibu, Sarah adalah wanita yang aku cintai. Aku tidak peduli dengan uang dan status. Aku akan tetap menikah dengannya, besok." Bu Siska menatap putranya dengan tatapan tajam. "Kamu akan menyesal, Rian. Kamu akan menyesal sudah memilih gadis yang tidak punya apa-apa ini. Besok, di pernikahanmu, aku akan pastikan semua orang tahu siapa dia sebenarnya." Sarah dan ibunya terdiam. Mereka tahu siapa dia sebenarnya. Yang dimaksud Bu Siska adalah persepsi buruk yang dibuat-buat tentang mereka. Mereka tidak tahu bahwa besok, di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, prasangka itu akan meledak menjadi sebuah insiden yang tak terduga. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang remuk, namun dengan tekad yang semakin kuat. Ibunda Sarah mencoba menghibur putrinya. "Jangan khawatir, Nak. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri." Sarah menatap langit malam yang bertabur bintang, memikirkan perkataan ibunya. Ia tahu di balik ucapan Bu Siska yang pedas, tersembunyi sebuah ancaman. Sebuah ancaman yang akan membuat hari esok menjadi hari terpanjang dalam hidupnya. Langit Surabaya pagi itu cerah. Matahari bersinar malu-malu, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang sakral, namun juga tragis. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, hasil pilihan Bu Siska, dekorasi bunga-bunga mawar putih dan lilin kristal menciptakan suasana yang begitu romantis dan mewah. Ini adalah pernikahan yang diimpikan setiap gadis. Namun di hati Sarah, kemegahan ini terasa kosong. Di ruang rias, Sarah menatap pantulan dirinya di cermin. Ia terlihat bagaikan putri dalam dongeng, dengan gaun putih yang begitu anggun. Namun, kecantikan itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di matanya. Perkataan Bu Siska tadi malam masih terngiang, menciptakan awan mendung di hari yang seharusnya cerah. Rian, di sisi lain, tampak tampan dalam setelan jas mahalnya. Ia melihat Sarah dan tersenyum, mencoba meyakinkan Sarah bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Sayang, kamu sangat cantik," bisiknya, mencium kening Sarah. "Hari ini kita akan menjadi satu. Jangan khawatirkan apapun." Namun, kekhawatiran Sarah bukannya tentang dirinya. Ia memikirkan ibunya. Pakaian sederhana ibunya, sikap ramah tamahnya, semua hal yang ia cintai dari sang ibu, kini menjadi sasaran prasangka keluarga Rian. Prosesi pernikahan berjalan dengan khidmat. Janji suci terucap, dan ciuman pertama sebagai suami istri terasa manis. Tepuk tangan riuh terdengar dari para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kolega bisnis keluarga Rian. Sarah melihat ibunya di antara kerumunan. Ibunya tersenyum bangga, air matanya menetes haru. Ia tidak peduli dengan gaun sederhana yang ia kenakan. Tidak peduli dengan tatapan meremehkan dari para sosialita. Ia hanya peduli pada kebahagiaan putrinya. Namun, drama sinetron tidak berhenti di situ. Saat resepsi, suasana berubah menjadi lebih ramai. Para tamu berjejer di meja prasmanan, menikmati hidangan mewah dari koki-koki terbaik. Sarah dan Rian duduk di pelaminan, menyambut setiap tamu dengan senyum. Tiba-tiba, mata Sarah menangkap sosok ibunya yang berjalan pelan dari arah dapur hotel. Di tangannya, ia membawa sebuah mangkuk perak berisi sup ayam buatan tangannya sendiri. Aroma sup yang khas menyebar, menarik perhatian beberapa tamu.
Itu adalah mangkuk yang sama, berisi sup keberuntungan yang ibu buat dengan penuh cinta. Ibu, bisik Sarah dalam hati. Ia tahu, ibunya membawa sup itu karena sebuah janji. Janji bahwa sup itu adalah berkah untuknya dan suaminya. Namun, di antara kerumunan tamu, Bu Siska melihat pemandangan itu. Wajahnya yang semula tersenyum menyambut kolega, kini berubah dingin. Ia melihat Ibunda Sarah yang berpakaian sederhana, membawa sebuah mangkuk sup, dan ia merasa harga dirinya terinjak-injak. Ia tidak ingin sup kampungan itu merusak citra pernikahan putranya yang mewah. Ia melihat kesempatan untuk mempermalukan mereka, sebuah kesempatan untuk menunjukkan pada semua orang bahwa keluarga Sarah tidak sebanding dengan mereka. Dengan langkah yang mantap, Bu Siska mendekati Ibunda Sarah. Ia sengaja mengarahkan langkahnya, menabrak bahu Ibunda Sarah dengan keras. Brak. Mangkuk perak itu terlepas dari tangan Ibunda Sarah. Sup panas yang mengepul tumpah, menodai kebaya biru laut yang dipakai Ibunda Sarah. Sebagian besar sup itu juga mengenai paha Bu Siska. Namun ia bereaksi seolah ia adalah korban, bukan pelaku. Astaga, teriak Bu Siska dengan suara yang dibuat-buat panik. Ia segera mengelus pahanya yang terkena tumpahan sup, matanya melirik sinis ke arah Ibunda Sarah yang terkejut. Para tamu terdiam. Musik yang tadinya mengalun riang tiba-tiba berhenti, digantikan oleh bisikan-bisikan dan tatapan penasaran. Semua mata tertuju pada Ibunda Sarah, yang kini berdiri dengan kebaya basah, menahan rasa panas dan malu yang luar biasa. Maafkan saya Tante, lirih Ibunda Sarah, suaranya bergetar. Maaf, teriak Bu Siska, kini dengan nada yang lebih keras. Lihat apa yang kau lakukan. Kau sudah menodai kebaya mahalku. Apa kau tidak punya mata? Mau pamer masakan kampungan di acara mewah seperti ini? Kau sudah membuat malu kami. Sarah dari pelaminan menyaksikan semuanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia melihat ibunya yang gemetar, menahan tangis dan malu. Ia melihat Bu Siska yang terus-menerus melontarkan kata-kata pedas. Ia melihat Rian yang hanya bisa terdiam. Kaku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu, teriak Sarah, berlari turun dari pelaminan. Ia segera meraih tangan ibunya yang gemetar. Tante, kenapa Tante berkata seperti itu? Itu bukan salah ibu saya. Bukan salah ibumu, balas Bu Siska dengan tawa sinis. Jelas-jelas dia yang tidak hati-hati, dan lihat dirimu, pakaian ibumu sudah rusak. Kau merusak acara pernikahan anakku dengan keluarga tidak jelas ini. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar Sarah. Ia menatap Bu Siska dengan mata yang berkaca-kaca, namun di dalamnya tersimpan kobaran api amarah yang siap meledak. Ia melihat ke arah Rian, berharap sang suami bisa membela ibunya. Namun Rian hanya diam, menunduk, tidak berani melawan ibunya sendiri. Ibunda Sarah mencoba menenangkan putrinya. Sarah, sudah, jangan ribut, ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagaimana? Bu, teriak Sarah, tak peduli lagi dengan para tamu yang kini menjadi penonton drama. Ibu sudah dihina, sudah dipermalukan. Ibu tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Dada Sarah terasa sesak. Ia melihat ibunya, wanita yang paling ia cintai, diperlakukan seperti sampah di hari terpenting dalam hidupnya. Ia melihat air mata ibunya yang tulus, dan air mata itu bagaikan bensin yang menyulut api kemarahan di hatinya. Di detik itu, di tengah kemewahan yang palsu, di hadapan ratusan orang, keputusan itu muncul. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Sarah melepaskan genggaman tangannya dari ibunya, lalu menatap Bu Siska dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Matanya, kini bukan lagi mata seorang calon pengantin yang bahagia, melainkan mata seorang wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak. Tante. Suaranya terdengar bergetar, namun penuh kekuatan. Tante sudah keterlaluan. Babak baru dalam hidup Sarah baru saja dimulai. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Di hadapan ratusan orang, di hari pernikahannya sendiri, ia akan membuat sebuah keputusan
yang akan mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ballroom mewah yang tadinya dipenuhi dengan gemerlap tawa dan musik, kini hening. Semua mata tertuju pada 3 wanita di tengah keramaian. Bu Siska yang berdiri dengan wajah penuh amarah, Ibunda Sarah yang gemetar dengan kebaya basah, dan Sarah sendiri yang matanya kini memancarkan api yang dingin dan membara. Rasa sakit dan malu ibunya telah berubah menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Sarah melepaskan genggaman tangannya dari ibunya, lalu melangkah maju, menghadap Bu Siska. Suaranya, yang biasanya lembut, kini terdengar tegas dan menusuk. "Tante, saya tidak pernah meminta untuk kaya. Saya tidak pernah meminta untuk memiliki status sosial tinggi. Tapi satu hal yang saya minta, Tante adalah, Tante menghormati ibu saya. Tante menghormati ibu yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta." Bu Siska mendengus sinis. Menghormati wanita yang tidak tahu diri itu? Dia yang sudah merusak acaranya sendiri. Kau ini sudah diberi kesempatan emas, tapi malah tidak tahu berterima kasih. Rian, yang sejak tadi membeku, akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia segera menghampiri Sarah dan mencoba menggenggam tangannya. "Sayang, jangan begini. Ini hari pernikahan kita. Ini hanya kecelakaan." Sarah menepis tangan Rian dengan lembut, namun tegas. Tatapannya menatap lurus ke mata Rian, penuh kekecewaan. "Hanya kecelakaan, Rian. Ibuku dihina di hari paling bahagia dalam hidupku. Dan kau hanya diam saja." Air mata Sarah akhirnya tumpah. Bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa sakit yang mendalam. "Cintamu tidak cukup kuat untuk membela ibuku dari ibumu sendiri." Kerumunan tamu mulai berbisik-bisik, spekulasi bertebaran di udara. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka menyaksikan sebuah drama yang jauh lebih menarik daripada pernikahan itu sendiri. Sarah menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia memandang ke arah Rian, lalu beralih menatap semua tamu undangan yang hadir. Suaranya kini lebih lantang dan jelas, memenuhi setiap sudut ruangan. "Maafkan saya, Bapak dan Ibu sekalian," kata Sarah. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang kuat. "Sebagai mempelai wanita, dengan kesadaran penuh, saya menyatakan bahwa pernikahan ini dibatalkan." Sejenak, keheningan total melanda ruangan. Suara Sarah begitu menggema, mengunci semua orang dalam keterkejutan. Wajah Rian pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Bu Siska membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar, hanya ekspresi malu yang tidak ia duga akan terjadi. "Asyara, apa-apaan ini?" teriak Bu Siska, akhirnya berhasil menguasai dirinya. "Kau sudah gila? Kau membatalkan pernikahan di hadapan semua orang? Ini akan menjadi aib." "Aib?" balas Sarah dengan senyum dingin. "Bukankah Tante yang memulai aib ini? Tante sudah menginjak-injak harga diri keluarga saya. Dan aib terbesar bagi saya adalah menikahi putra dari wanita yang tidak menghargai ibu saya." Rian meraih tangan Sarah kembali, wajahnya memohon. "Sarah, tolong jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku akan bicara dengan ibuku. Kita selesaikan masalah ini baik-baik." "Tidak, Rian," jawab Sarah. Suaranya kini bergetar menahan tangis. "Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ini adalah masalah prinsip. Ibuku sudah kau biarkan dihina, Rian. Dan itu bagiku adalah penghinaan terbesar." Sarah melepaskan cincin pernikahan yang telah tersemat di jarinya. Cincin itu berkilauan di bawah cahaya kristal sebelum ia letakkan di atas meja perjamuan. Ia menatap Rian dengan mata penuh air mata, sebuah tatapan yang penuh cinta namun juga penuh perpisahan. "Maafkan aku, Rian," bisiknya. "Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku dan ibuku." Sarah berbalik, tangannya menggenggam tangan ibunda Sarah yang masih gemetar. "Ayo Bu, kita pergi dari sini." Rian hanya bisa berdiri mematung, melihat Sarah melangkah pergi. Ia ingin mengejarnya, ia ingin menghentikannya, namun ia tahu ia tidak punya hak.
Ia telah gagal membela orang yang paling dicintainya. Ia menyaksikan Sarah dan ibunya berjalan menjauh, meninggalkan panggung pernikahan yang kini terasa seperti panggung sandiwara yang menyedihkan. Bu Siska, yang tadinya dipenuhi amarah, kini merasa malu yang luar biasa. Pernikahan putranya, acara terpenting dalam hidupnya, kini berakhir menjadi bencana yang memalukan di hadapan seluruh kolega dan sahabatnya. "Rian," teriak Bu Siska, mencoba menutupi rasa malunya. "Kenapa kau biarkan dia pergi? Dia hanya gadis miskin yang tidak tahu diuntung." Namun, Rian tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap kosong ke arah pintu keluar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang atau status. Ia telah kehilangan cinta sejatinya, dan ia kehilangan itu karena keegoisan dan keangkuhan keluarganya. Sarah dan ibunya berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan semua kemewahan dan kepalsuan di belakang mereka. Di luar hotel, di bawah terik matahari, Ibunda Sarah memeluk putrinya erat-erat. "Sarah, kau sudah membuat keputusan yang benar. Ibu bangga padamu." Air mata Sarah kembali tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia telah mengorbankan mimpinya, namun ia telah menyelamatkan harga dirinya dan kehormatan ibunya. Di saat itulah, di pelukan hangat ibunya, sebuah tekad baru muncul di dalam hatinya. Sebuah tekad untuk membuat keluarga Rian menyadari kesalahan mereka. Kesunyian di dalam taksi terasa lebih menusuk daripada keramaian yang baru saja mereka tinggalkan. Di luar kaca jendela, hiruk-pikuk kota seakan tidak peduli dengan kehancuran yang terjadi di dalam mobil itu. Sarah duduk di samping ibunya. Gaun pengantin putih yang tadinya melambangkan kebahagiaan kini terasa begitu berat dan menyakitkan. Air mata yang ia tahan di depan semua orang kini tumpah, membasahi gaunnya. Di sisinya, Ibunda Sarah mengusap lembut punggung putrinya, mencoba memberikan kekuatan. "Sarah, sayang, jangan menangis," bisik sang ibu. Suaranya dipenuhi kehangatan. "Kau sudah melakukan hal yang benar, ibu bangga padamu." Sarah menggelengkan kepalanya, isak tangisnya semakin kencang. Aku mencintainya, Bu. Aku mencintai Rian. Aku tidak pernah membayangkan hari pernikahan kita akan berakhir seperti ini." Hati Sarah terasa hancur. Bukan karena gaunnya yang kotor atau harga dirinya yang diinjak-injak, melainkan karena ia harus mengakhiri mimpinya sendiri. Mimpinya untuk hidup bersama pria yang ia cintai. Sang ibu menarik Sarah ke dalam pelukannya. Aroma kebaya basahnya bercampur dengan aroma keringat dan air mata. "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu betapa kau mencintai Rian. Tapi cinta saja tidak cukup. Pernikahan itu seharusnya tentang dua hati yang bersatu dan dua keluarga yang saling menghargai. Apa yang terjadi tadi itu bukan cinta, itu penghinaan." Sarah membenamkan wajahnya di bahu ibunya, membiarkan semua rasa sakit keluar. Ia mengingat wajah Rian yang pucat, tatapan matanya yang memohon, dan ketidakberdayaannya. Ia juga mengingat wajah Bu Siska yang penuh kebencian, dan bagaimana wanita itu dengan sengaja menumpahkan sup yang dibuat dengan penuh cinta oleh ibunya. Ingatan itu bagaikan luka yang baru, perih, dan panas. "Kenapa, Bu? Kenapa mereka meremehkan kita seperti itu?" tanya Sarah, suaranya lirih. "Apa salah kita? Apa salah kalau kita memilih hidup sederhana?" "Tidak ada yang salah, Nak," jawab Ibunda Sarah. "Kita tidak pernah salah. Mereka saja yang terbiasa menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Mereka terlalu buta oleh harta dan status." Saat taksi berhenti di depan rumah mereka yang sederhana, Sarah merasakan sebuah beban baru. Ia harus kembali ke rumah ini, rumah yang tadinya menjadi saksi bisu kebahagiaannya, kini menjadi saksi bisu kehancuran mimpinya. Ibunya memeluk Sarah sekali lagi sebelum mereka melangkah masuk. Di ruang tengah, Sarah melepas gaun pengantinnya. Ia menatap gaun itu, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan abadi, kini hanya menjadi saksi bisu dari akhir yang pahit. Di sudut ruangan, berdiri sup yang ia bawa dari hotel,
namun kini sudah dingin, menyisakan noda-noda yang melambangkan luka. Ibunda Sarah mengambilkan segelas teh hangat untuk putrinya. "Minumlah, Nak. Malam ini lupakan semuanya. Besok kita akan mulai lagi." Sarah meminum teh itu. Kehangatan teh itu meresap ke dalam tubuhnya, namun hatinya masih terasa beku. Ia menatap ibunya dengan mata yang lelah. Namun kali ini, di mata itu tidak ada lagi air mata. Hanya ada sebuah tekad yang membara. "Tidak, Bu," kata Sarah. Suaranya tenang namun kuat. "Aku tidak akan melupakan semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana ibu dipermalukan hari ini. Aku tidak akan melupakan bagaimana mereka menginjak-injak harga diri kita." Ibunda Sarah menatap putrinya dengan terkejut. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Sarah. Bukan lagi tatapan gadis yang hancur karena cinta, melainkan tatapan seorang wanita yang telah menemukan kekuatan dalam rasa sakitnya. "Aku minta maaf, Bu," lanjut Sarah. "Kita sudah terlalu lama menyembunyikan diri. Kita sudah terlalu lama hidup dalam bayangan. Kita terlalu lama membiarkan diri kita diperlakukan seperti orang lain. Kali ini, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Ia bangkit, matanya menatap tajam ke arah Ibunda Sarah. "Mereka meremehkan kita karena mereka tidak tahu siapa kita. Mereka menginjak-injak kita karena mereka pikir kita tidak punya daya. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya. Bu, aku akan tunjukkan pada mereka bahwa yang mereka hina bukanlah orang biasa. Aku akan buat mereka menyesal." Ibunda Sarah memandang putrinya. Ia tahu di balik wajah putrinya yang lembut, kini tersembunyi tekad yang baja. Putrinya tidak lagi bersedih. Putrinya telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengangguk, mengiyakan keputusan putrinya. "Jika itu maumu, Nak," jawab sang ibu, dengan penuh dukungan. "Mulai sekarang, kita tidak akan lagi bersembunyi. Tapi ingat, Nak, balas dendam yang terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang elegan." Sarah tersenyum, sebuah senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sebuah senyuman yang dingin dan penuh makna. "Aku tahu, Bu, aku akan membuat mereka menyesal tanpa menyentuh sehelai pun rambut mereka." Malam itu, di dalam rumah yang sederhana itu, sebuah janji diucapkan. Janji untuk bangkit, janji untuk membela kehormatan, dan janji untuk membuat orang-orang yang meremehkan mereka menyesal. Keputusan itu telah diambil. Babak baru telah dimulai. Pagi itu, mentari bersinar sama terangnya. Namun bagi Sarah, dunia terasa berbeda. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata dari semalam. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin dan mata yang memancarkan tekad baja. Gaun pengantin yang kusut sudah ia tanggalkan, digantikan oleh kemeja putih dan celana panjang yang rapi. Ia tidak lagi menjadi mempelai wanita yang hancur, melainkan seorang ahli strategi yang siap berperang. Ibunda Sarah menyajikan teh hangat di meja makan. Ia menatap putrinya dengan rasa bangga sekaligus khawatir. Ia tahu, di balik ketenangan itu ada badai yang siap meletus. "Sarah, kamu yakin?" tanya sang ibu, suaranya lembut. Sarah menatap ibunya. "Ibu, aku sangat yakin. Mereka sudah menginjak-injak harga diri kita. Aku akan buat mereka mengerti apa artinya sebuah harga diri." Ia mengambil telepon genggamnya, sebuah model sederhana yang ia gunakan selama ini. Tangannya mengetik sebuah nomor yang ia hafal di luar kepala, nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Nomor itu milik pria yang paling ia hormati dan cintai, ayahnya. "Halo, Ayah." Suara di seberang sana terdengar tenang dan berwibawa. "Halo, sayang. Ayah sudah mendengar semuanya. Rian menelepon Ayah semalam. Ayah tahu apa yang terjadi?" Sarah terkejut. "Ayah? Rian menelepon Ayah?" "Iya. Dia memohon-mohon pada Ayah untuk menghentikanmu. Tapi Ayah katakan padanya, keputusan ada di tanganmu. Ayah tidak bisa memaksa putri Ayah untuk menikahi pria yang tidak bisa membela orang tuanya." Air mata Sarah menetes, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru. "Terima kasih, Ayah."
Jadi apa rencanamu sayang? Tanya ayahnya. Suaranya kini dipenuhi keseriusan bisnis. Ayah tidak akan membiarkan ibumu dihina seperti itu. Beritahu ayah, apa yang perlu ayah lakukan? Sarah menarik napas dalam-dalam. Ayah, selama ini kita hidup sederhana. Aku ingin ayah mengaktifkan kembali identitas kita. Aku ingin ayah meluncurkan kembali perusahaan Wijaya Group secara besar-besaran. Aku ingin ayah membuat gebrakan di dunia bisnis. Itu hal yang mudah sayang. Tapi apa hubungannya dengan keluarga Rian? Tante Siska sangat bangga dengan status suaminya yang bekerja di perusahaan ternama kan? Aku ingin ayah membuat perusahaan tempat suaminya bekerja, dan juga seluruh perusahaan yang menjadi pemasok dan klien mereka merasakan tekanan bisnis yang sangat kuat. Tidak secara langsung ayah, aku ingin mereka goyah secara perlahan-lahan. Aku ingin mereka mengalami kesulitan finansial tanpa tahu apa penyebabnya. Ayah Sarah tertawa kecil di seberang telepon. Tawa itu adalah tawa seorang pebisnis ulung yang puas dengan strategi putrinya. Itu ide yang brilian sayang, balas dendam yang elegan. Ayah suka itu. Jadi siapa nama perusahaan tempat ayah Rian bekerja? Ayah Rian, Pak Dharma, adalah manajer senior di sebuah perusahaan bernama Nusantara Corp. Perusahaan itu bergerak di bidang properti. Nusantara Corp, ulang ayah Sarah. Baik, ayah tahu pemiliknya. Mereka adalah perusahaan kecil yang baru merangkak naik, dan mereka kebetulan adalah salah satu pemasok kita. Ayah akan pastikan mereka merasakan tekanan dari segala arah. Pembicaraan mereka berlanjut selama hampir 1 jam. Sarah tidak lagi berbicara sebagai anak yang terluka, melainkan sebagai seorang pebisnis andal yang telah dididik oleh ayahnya sejak kecil. Ia menyusun rencana strategis yang cermat, memastikan setiap langkah yang ia ambil tidak akan bisa dilacak kembali ke dirinya. Ayah, aku juga ingin kita mulai melakukan investasi besar di bidang properti. Dan aku ingin itu semua ada di bawah nama perusahaan kita, kata Sarah. Aku akan memulainya dengan membeli lahan-lahan strategis yang mungkin juga diincar oleh Nusantara Corp. Ide bagus, ayah akan segera siapkan tim. Setelah menutup telepon, Sarah menatap ibunda Sarah. Ini baru permulaan. Bu, mereka akan merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan. Ibunda Sarah memeluk putrinya. Ibu tahu kamu bisa, nak. Tapi ibu titip satu hal. Lakukan ini dengan bijaksana. Jangan biarkan amarah menguasai hati. Tunjukkan pada mereka bahwa kita jauh lebih berkelas dari yang mereka kira. Sementara itu, di kediaman keluarga Rian yang megah, suasana sangat kacau. Bu Siska menangis histeris. Pak Dharma membentak-bentak. Dan Rian hanya bisa duduk diam, menyesali segalanya. Kita akan jadi bahan tertawaan, Pak, teriak Bu Siska. Pernikahan Rian dibatalkan di hadapan semua orang. Siapa yang akan berani berbisnis dengan kita setelah ini? Tenang, Bu, kita akan cari solusi, balas Pak Dharma. Suaranya dipenuhi panik. Solusi apa? Anakmu itu bodoh. Dia tidak bisa memilih wanita yang benar. Dasar gadis miskin tidak tahu diri itu. Rian hanya diam. Hatinya hancur. Ia tahu, ucapan ibunya adalah akar dari semua masalah. Ia mencoba menelepon Sarah berulang kali, namun tidak ada jawaban. Semua pesannya hanya bercentang satu. Ia merasa terasing, terisolasi, dan sangat menyesal. Di sisi lain kota, Sarah sudah mulai bekerja. Di depan komputer, ia mulai mencari informasi detail tentang Nusantara Corp, tentang proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan, dan tentang aset-aset mereka. Ia menemukan kelemahan-kelemahan kecil, celah-celah yang bisa ia manfaatkan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Permainan baru telah dimulai. Ini bukan lagi tentang cinta atau pernikahan, melainkan tentang kehormatan, harga diri, dan sebuah balas dendam yang akan dilancarkan dengan cara yang paling elegan. 1 bulan telah berlalu. Kemegahan istana keluarga Rian yang tadinya dipenuhi tawa angkuh dan pesta, kini terasa dingin dan sepi. Tidak ada lagi percakapan tentang perhiasan atau liburan mewah.
Yang ada hanyalah perdebatan, kecemasan, dan rasa panik yang merayap perlahan-lahan. Pak Dharma, ayah Rian, duduk di ruang kerjanya yang mewah, namun dengan wajah yang kuyu dan tatapan kosong. Di tangannya, selembar laporan keuangan yang buruk tergelincir, jatuh ke lantai. Di perusahaan Nusantara Corp, tempat ia menjabat sebagai manajer senior, badai bisnis sedang terjadi. Proyek-proyek besar yang seharusnya mereka menangkan, tiba-tiba jatuh ke tangan kompetitor. Lahan-lahan strategis yang sudah dalam tahap negosiasi, kini lenyap, dibeli oleh entitas misterius dengan penawaran yang jauh lebih tinggi. Pemasok-pemasok lama tiba-tiba menaikkan harga atau bahkan membatalkan kontrak. Ada apa ini? Kenapa semua ini terjadi? Bisik Pak Dharma pada dirinya sendiri, kebingungan. Selama 10 tahun berkarir, ia belum pernah menghadapi situasi yang begitu ganjil dan sulit dipahami. Di luar ruangan, terdengar suara Bu Siska yang histeris. "Dharma, kamu dengar tidak? Kartu kreditku ditolak lagi. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa tampil di acara arisan besok? Semua orang akan menertawakanku." Pak Dharma keluar dari ruang kerjanya, menatap istrinya yang kini tampak jauh dari kesan angkuh. Wajahnya dipenuhi ketakutan, bukan lagi kesombongan. "Siska, tenanglah. Perusahaan sedang mengalami masalah. Uang kas kita menipis." "Masalah? Masalah apa? Kamu itu manajer senior. Kenapa bisa ada masalah?" "Aku tidak mau tahu. Aku mau uangku kembali. Aku tidak mau hidup miskin seperti gadis itu." Bu Siska berteriak, kembali menyalahkan Sarah. Rian, yang sejak tadi hanya diam, kini bangkit dari sofa. "Bu, tolong jangan sebut nama Sarah lagi. Semua ini mungkin karena kita," ucapnya lirih. "Karena kita?" "Rian, jangan bodoh. Ini pasti karena si gadis miskin itu. Dia pasti pakai santet atau ilmu hitam. Kenapa tiba-tiba semua masalah ini datang setelah pernikahanmu batal? Ini semua gara-gara dia," teriak Bu Siska. Paranoia telah menguasai dirinya. Pak Dharma menggelengkan kepalanya. "Siska, ini bukan santet. Ini masalah bisnis. Ada kekuatan besar yang tidak kita ketahui sedang bermain. Mereka menyerang kita dari segala sisi, tapi kita tidak bisa melihat siapa mereka." Sore harinya, telepon kantor Pak Dharma berdering. Suara di seberang sana adalah suara pemilik Nusantara Corp. Terdengar panik dan marah. "Dharma, kamu ke kantor sekarang. Ada apa ini? Proyek kita di kawasan Sentosa hilang. Dimenangkan oleh sebuah perusahaan baru yang tidak pernah kita dengar namanya. Kamu harus bertanggung jawab." Pak Dharma bergegas ke kantor, hatinya dipenuhi firasat buruk. Di sana, ia bertemu dengan pemilik perusahaan yang tampak putus asa. "Dharma, kita akan bangkrut. Bank sudah tidak mau memberikan pinjaman. Seluruh mitra kita membatalkan kontrak. Siapa yang ada di balik ini semua? Siapa yang berani-berani menekan kita seperti ini?" Wajah Pak Dharma pucat pasi. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu, karirnya yang dibangun selama puluhan tahun kini di ujung tanduk. Keluarganya yang terbiasa hidup mewah kini diambang kehancuran finansial. Malam harinya, di rumah sederhana Sarah, ia menerima sebuah laporan di tabletnya. Laporan itu berisi ringkasan detail tentang krisis yang dialami Nusantara Corp. Ia membacanya dengan tenang, tanpa ekspresi. Di sampingnya, sang ibu hanya bisa menatap putrinya, merasakan kekuatan yang luar biasa dari balik ketenangan itu. "Bagaimana, Nak?" tanya ibunya. Sarah meletakkan tabletnya di atas meja. "Nusantara Corp sudah diambang kehancuran. Ayah Pak Dharma akan dipecat besok. Bu, mereka akan tahu rasanya hidup di bawah tekanan." Ibunda Sarah menghela napas. "Pernikahan yang batal, Nak. Apa kamu yakin tidak menyesal?" Sarah tersenyum. Senyum itu kini lebih penuh makna daripada sebelumnya. "Aku hanya menyesal ibuku harus dipermalukan, tapi aku tidak menyesal telah membatalkan pernikahan itu. Bu, aku akan buat mereka menyesal karena telah meremehkan kita."
Di sisi lain kota, Rian melihat ayahnya yang kini tampak renta dan ibunya yang terus-menerus menangis. Ia tahu, ini semua adalah ulah keluarganya sendiri. Ia mengambil teleponnya, menatap nama Sarah. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa menghentikan semua ini adalah Sarah. Namun, ia juga tahu, ia tidak punya hak lagi. Kesempatan itu telah ia sia-siakan. Pagi besok, Pak Dharma dipanggil untuk pertemuan darurat. Sebuah pertemuan yang akan menentukan nasibnya dan keluarganya. Sebuah pertemuan yang akan membuka mata mereka terhadap kebenaran yang selama ini mereka butakan. Keringat dingin membasahi dahi Pak Dharma. Ruangan rapat di lantai teratas gedung Nusantara Corp terasa mencekam. Di hadapannya, pemilik perusahaan, Tuan Wiryo, tampak putus asa. Meja mahoni yang panjang dipenuhi tumpukan laporan keuangan yang semuanya berwarna merah. Krisis yang tidak terlihat sumbernya itu kini sudah sampai pada puncaknya. "Dharma," kata Tuan Wiryo, suaranya parau. "Kita bangkrut. Saham kita jatuh ke titik terendah. Semua mitra membatalkan kontrak. Proyek-proyek kita semuanya diambil alih oleh kekuatan yang tak terlihat. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi." Dunia Pak Dharma terasa runtuh. Karier yang ia bangun selama puluhan tahun kini hancur lebur di hadapan matanya. Ia tidak mengerti siapa yang begitu kuat dan begitu tak terlihat sehingga mampu menghancurkan mereka dalam waktu singkat. "Siapa, Tuan? Siapa yang melakukannya?" tanya Pak Dharma. Suaranya bergetar. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang pria paruh baya dengan aura wibawa yang luar biasa. Ia mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya, dan setiap langkahnya terasa penuh kekuasaan. Tuan Wiryo segera berdiri, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. "Selamat datang Tuan Wijaya," sapa Tuan Wiryo, membungkuk hormat. Dada Pak Dharma berdebar. Nama Wijaya terasa familiar. Nama itu adalah nama keluarga dari gadis yang ia dan istrinya hina. Namun ia tidak yakin itu adalah orang yang sama. Ia memandang ke arah pria itu, mencoba menebak-nebak. Pria itu menatap Pak Dharma dengan pandangan dingin dan tajam. Sebuah pandangan yang membuat Pak Dharma merasa begitu kecil. "Kita tidak perlu membuang waktu," kata Tuan Wijaya. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. "Saya datang untuk menyelesaikan akuisisi ini. Mulai hari ini, Nusantara Corp adalah milik Wijaya Group." Pak Dharma terkejut. Wijaya Group, ia pernah mendengar nama itu. Sebuah konglomerat raksasa yang selama ini tersembunyi dari sorotan media. Ia tahu pemilik Wijaya Group adalah seorang legenda bisnis yang sangat disegani. Namun identitasnya selalu menjadi misteri. Tuan Wiryo mengangguk pasrah. "Baik Tuan, semua dokumen sudah siap. Saya serahkan semuanya. Terima kasih sudah menyelamatkan perusahaan saya." Tuan Wiryo menatap Pak Dharma dengan tatapan kasihan. "Dharma, kamu tidak perlu kembali besok. Posisi kamu sudah tidak ada lagi." Dunia Pak Dharma benar-benar hancur. Ia dipecat. Setelah puluhan tahun mengabdi, ia kini tidak punya apa-apa. Saat Pak Dharma hendak bangkit, Tuan Wijaya mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. "Sebentar Pak Dharma, ada satu orang lagi yang ingin menemui Anda." Pintu ruangan kembali terbuka. Masuklah seorang wanita muda. Ia tidak lagi mengenakan gaun pengantin putih atau pakaian sederhana seperti yang Bu Siska hina. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipenuhi ketenangan dan otoritas. Mata Pak Dharma melebar, jantungnya serasa berhenti berdetak. "Asyara," bisik Pak Dharma, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sarah atau Asyara Wijaya berjalan dengan langkah mantap ke arahnya. Ia kini bukan lagi gadis yang lemah dan terluka, melainkan pewaris yang kuat dan berkuasa. Ia berdiri di hadapan Pak Dharma, menatap pria yang dulu meremehkannya. "Selamat siang Pak Dharma," sapa Sarah, suaranya dingin, tanpa emosi. "Senang bertemu Anda lagi." Pak Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap bergantian antara Sarah dan pria di sebelahnya,
yang kini ia tahu adalah ayah Sarah. Semua potongan teka-teki yang selama ini membingungkannya, kini tersusun menjadi satu. Gadis sederhana yang istrinya hina, yang ia biarkan dipermalukan, adalah putri dari pemilik Wijaya Group, raksasa yang baru saja menghancurkan Nusantara Corp. Jadi kau, kata Pak Dharma, suaranya tercekat. Gadis itu, Tuan Wijaya tersenyum sinis. Iya, Pak Dharma, gadis yang Anda sebut tidak punya apa-apa, gadis yang istri Anda rendahkan, adalah putri saya. Dan dia adalah pemegang saham terbesar dari perusahaan-perusahaan di kota ini. Termasuk perusahaan yang sekarang baru saja Anda kehilangan pekerjaan. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan membanjiri hati Pak Dharma. Ia akhirnya mengerti. Ia mengerti kenapa semuanya hancur. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatan keluarganya. Ia melihat Sarah, gadis yang kini memegang kendali atas nasibnya. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Tanya Pak Dharma, matanya memohon. Sarah menatapnya tajam. Karena, Pak Dharma, Anda mengizinkan ibu saya dihina. Anda tidak berbuat apa-apa saat harga diri keluarga saya diinjak-injak. Balas dendam ini bukan tentang uang, Pak Dharma. Ini tentang sebuah pelajaran. Pelajaran bahwa kesombongan akan selalu membawa kehancuran. Sarah berbalik, tangannya menggandeng lengan ayahnya. Selamat tinggal, Pak Dharma. Sampaikan salam saya untuk Tante Siska. Pak Dharma hanya bisa terduduk di kursinya, menyaksikan mereka berdua melangkah keluar. Pria yang tadinya gagah dan berwibawa, kini hanya seorang pria tua yang kehilangan segalanya. Ia tahu, ia harus pulang dan menghadapi istrinya, dan menghadapi aib yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pintu rumah sederhana Sarah diketuk dengan ragu-ragu. Ibunda Sarah yang sedang menyiram bunga di teras, membuka pintu. Di hadapannya berdiri keluarga Rian. Namun, mereka bukanlah keluarga yang angkuh dan sombong seperti yang pernah ia kenal. Mereka tampak kuyu dan tertekan. Bu Siska yang tadinya selalu tampil mewah, kini hanya mengenakan blus sederhana dengan wajah yang pucat dan mata sembab. Pak Dharma, sang mantan manajer yang gagah, kini menunduk, tampak renta dan hancur. Di belakang mereka, Rian berdiri dengan wajah penuh penyesalan, tidak berani menatap Sarah atau ibunya. Ibunda Sarah memandang mereka tanpa ekspresi, lalu ia melirik ke arah Sarah, yang kini juga telah keluar dan berdiri di ambang pintu. Sarah menatap mereka dengan tatapan yang dingin, namun tidak penuh amarah. Ia hanya melihat 3 orang yang telah kehilangan segalanya. Asyara, Ibu, suara Bu Siska terdengar parau. Ia tidak lagi menggunakan nada meremehkan, melainkan nada yang dipenuhi rasa bersalah. Ada apa? Tanya Sarah dengan suara datar. Bu Siska maju 1 langkah, ia mencoba meraih tangan ibunda Sarah, namun tangannya ditarik kembali. Maafkan kami, ucap Bu Siska. Isak tangisnya pecah. Maafkan kami atas semua yang telah kami lakukan. Ia bersimpuh, memeluk kaki ibunda Sarah. Air matanya membasahi lantai. Saya mohon, maafkan saya, Nyonya. Maafkan saya sudah menghina Anda. Maafkan saya sudah menumpahkan sup di kebaya Anda. Maafkan saya sudah membuat putri Anda menanggung malu. Pak Dharma pun ikut bersimpuh. Wajahnya yang tegar kini dipenuhi air mata. Kami tidak tahu, Asyara. Kami tidak tahu. Kami buta. Kami terlalu buta oleh harta. Kami meremehkan kalian. Kami minta maaf atas semua perbuatan kami. Maafkan kami, Asyara. Maafkan kami, Nyonya. Sarah dan ibunya hanya diam, membiarkan mereka meluapkan semua penyesalan yang selama ini mereka pendam. Sarah melihat betapa tulusnya air mata itu. Ia tidak lagi merasakan kepuasan, melainkan sebuah kekosongan. Rian maju, ia berdiri di depan Sarah. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Sarah, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku seharusnya membela ibumu. Aku seharusnya tidak membiarkan ini semua terjadi. Sarah menatap mata Rian, mata yang pernah ia cintai. Di mata itu, ia tidak lagi melihat ketidakberdayaan,
melainkan sebuah penyesalan yang mendalam. Ia tahu, di balik semua ini, Rian juga adalah korban dari keangkuhan keluarganya. Ibunda Sarah mengangkat Bu Siska dan Pak Dharma. "Jangan begitu Ibu Bapak. Berdirilah, kami sudah memaafkan kalian." Bu Siska terkejut. "Tapi, kami sudah melakukan hal yang sangat buruk." "Tentu saja," jawab Ibunda Sarah dengan lembut. "Tapi dendam tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Kami sudah memaafkan kalian. Kami memaafkan perbuatan kalian." Sarah menatap ibunya. Ia tahu, ibunya ingin mengakhiri semua ini dengan kedamaian, bukan dengan kehancuran. Sarah mengambil langkah maju dan menatap Bu Siska dan Pak Dharma. "Tante, Om," kata Sarah, suaranya tenang. "Balas dendam bukanlah tujuan saya. Tujuan saya adalah agar kalian mengerti bahwa harga diri itu tidak bisa dibeli dengan uang, bahwa kesombongan akan selalu jatuh pada waktunya." Sarah beralih menatap Rian. "Rian, aku mencintaimu, dan aku tidak pernah menyesali cinta itu. Tapi aku juga tidak menyesali keputusanku, karena keputusan itu adalah satu-satunya cara untuk membela harga diri keluargaku." Sarah mengambil sebuah map dari laci meja. Map itu berisi dokumen yang ia siapkan untuk Pak Dharma. Ia menyerahkannya pada Pak Dharma. Ini adalah dokumen pengembalian perusahaan Nusantara Corp. Ayah saya tidak pernah ingin memiliki perusahaan itu. Dia hanya ingin kalian merasakan apa yang telah kalian lakukan pada kami." Pak Dharma dan Bu Siska terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka pikir mereka akan kehilangan segalanya. Namun, segalanya kembali. Bu Siska menangis lagi, namun kali ini air mata syukur. "Asyara, Nyonya, terima kasih, terima kasih." Sarah tersenyum tipis. "Satu hal, Tante, perusahaan itu kembali pada kalian. Tapi kalian harus mengingat pelajaran yang berharga ini. Jangan pernah lagi meremehkan orang lain, karena kalian tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya." Setelah itu, keluarga Rian pergi. Mereka pergi dengan hati yang dipenuhi rasa malu, namun juga dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan, namun mereka memiliki kesempatan kedua. Sarah dan ibunya kembali ke dalam rumah. Sunyi, namun kali ini kesunyian itu terasa damai. "Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Nak," kata Ibunda Sarah, memeluk putrinya. Sarah tersenyum. "Ini semua berkat Ibu. Ibu mengajarkan aku bahwa balas dendam yang elegan itu lebih berharga dari segalanya." Pagi itu, di rumah sederhana Sarah, mentari bersinar hangat, menembus celah jendela, membelai wajah Sarah yang terlelap. Ia terbangun dengan perasaan damai yang sudah lama tidak ia rasakan. Drama yang memilukan, air mata, dan ketegangan bisnis telah usai. Kemenangan bukan lagi rasa manis yang ia dambakan, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam. Di dapur, aroma teh hangat kembali tercium. Ibunda Sarah sedang menyiapkan sarapan. Senyum tulus terpancar di wajahnya. Ia tidak lagi dihantui oleh rasa malu dan penghinaan. Ia kembali menjadi wanita yang hangat dan penuh kasih, yang bahagia dengan kesederhanaan hidup mereka. "Kamu sudah bangun, Nak?" tanya sang ibu. Matanya berbinar. Sarapan sudah siap. Sarah duduk di meja makan. Ia menatap ibunya. "Bu, apakah aku melakukan hal yang benar? Mengapa aku tidak merasakan rasa puas?" Ibunda Sarah tersenyum lembut. "Karena tujuanmu bukan untuk balas dendam, sayang. Tujuanmu adalah untuk membela kehormatan dan memberikan pelajaran. Ketika kamu melakukannya, hatimu akan menemukan kedamaian, bukan kepuasan yang semu." Ia meletakkan piring di hadapan Sarah. Pelajaran yang terbesar bukanlah dengan membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita lebih besar dari itu. Kamu sudah melakukannya, Nak. Kamu menunjukkan pada mereka bahwa harta dan kekuasaan tidak bisa membeli harga diri. Sarah mengangguk. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak ingin melihat Bu Siska dan Pak Dharma hancur. Ia hanya ingin mereka mengerti. Ia tidak ingin mengambil segalanya dari Rian. Ia hanya ingin Rian mengerti bahwa cinta saja tidak cukup tanpa rasa hormat.
Aku mendapat pesan dari ayah, kata Sarah. Ayah bilang, Nusantara Corp sudah kembali ke tangan Pak Dharma. Perusahaan itu diserahkan kembali dengan perjanjian bahwa mereka akan bekerja sama dengan Wijaya Group. Ibunda Sarah tersenyum bangga. Itu adalah akhir yang paling elegan. Nak, kamu tidak mengambil milik mereka, tapi kamu memberikan mereka kesempatan kedua. Kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Di sisi lain kota, keluarga Rian juga memulai hari yang baru. Rumah mereka tidak lagi diisi oleh kecemasan, melainkan oleh rasa syukur. Pak Dharma kembali bekerja, namun kini ia bekerja dengan etos baru. Ia tidak lagi sombong, ia belajar dari kesalahan. Bu Siska pun tidak lagi memandang rendah orang lain. Ia belajar untuk menghargai setiap orang, terlepas dari status mereka. Rian di kamarnya membuka sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada cincin pernikahan yang Sarah kembalikan. Ia mengambil cincin itu, menatapnya, lalu menyimpannya kembali. Ia tidak punya hak untuk memakainya lagi. Ia tahu, ia telah kehilangan cinta sejatinya. Bukan karena uang atau status, melainkan karena ia tidak berani membela orang yang ia cintai. Ia belajar, cinta harus dibarengi dengan keberanian. Sarah tidak pernah lagi menghubungi Rian. Begitu juga sebaliknya. Mereka berdua melanjutkan hidup masing-masing, namun dengan sebuah kenangan dan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Sarah, dengan kekuatan baru yang ia miliki, kembali ke dunia bisnis, namun ia tidak lagi bersembunyi. Ia mulai mengambil alih posisi di Wijaya Group, menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk membantu orang lain, untuk mendirikan yayasan-yayasan sosial, dan untuk menciptakan perubahan positif. Kisah tentang gadis yang membatalkan pernikahannya demi membela kehormatan ibunya menjadi sebuah legenda. Sebuah kisah inspiratif yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah itu mengajarkan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah harta yang menumpuk, melainkan harga diri yang utuh. Bahwa balas dendam yang terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh, melainkan dengan membuat musuh mengerti bahwa kehidupan yang sederhana tidaklah hina, melainkan sebuah pilihan yang mulia. Pada akhirnya, Sarah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan di pelaminan yang megah, melainkan di dalam pelukan hangat ibunya di tengah kedamaian rumahnya dan di dalam hati yang tulus. Dan akhirnya, teman-teman, kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Bahwa kekayaan yang sejati bukanlah harta yang menumpuk, melainkan harga diri yang utuh. Sarah, di tengah-tengah kehancuran, tidak memilih jalan kebencian. Ia memilih jalan yang elegan, jalan yang menunjukkan bahwa sebuah hati yang tulus dan keluarga yang saling mendukung jauh lebih berharga daripada tahta dan kemewahan. Kemenangannya bukanlah saat ia mengambil alih perusahaan, melainkan saat ia berhasil membuat orang-orang yang meremehkannya menyadari kesalahan mereka. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai orang lain, terlepas dari apapun latar belakang mereka. Karena kita tidak pernah tahu siapa orang di hadapan kita dan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya, hanya di Cerita Nara.